ya Kak atas kehadirannya. Sebenarnya tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Najma Hikmatullah. Di sini saya seorang mahasiswa Departemen Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas akhir untuk melakukan wawancara kepada seorang interviewee dengan tujuan untuk melihat dan juga menilai pandangan terkait perspektif mengenai pemimpin dan juga pemimpin perempuan. Nah, sebelum itu di sini mungkin saya bertanya dulu ya kepada kakak, apakah kira-kira kakak bersedia untuk menjadi partisipan pada kesempatan wawancara hari ini? Oh, bersedia. Bersedia, oke. Nah, untuk itu mungkin ini ya kak, saya minta kakak untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan ya kak ya. Minta tolong untuk isi dan juga ditandatangani mengenai surat kesediaan menjadi partisipan. Karena nantinya selama proses wawancara ini saya izin untuk mendokumentasikan dan juga merekam semua kegiatan selama wawancara ya Kak Syifa ya. Ini saya surat pernyataannya saya ambil. Terima kasih ya Kak Syifa sudah bersedia dan juga menandatangani mengenai surat kesediaan atau info seperti itu. Oke, mungkin gimana nih Kak Syifa kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Karena tadi belum sempat kenalan ya Kak Syifa ya. Karena kan tadi baru saya kenalan gitu. Mungkin Kak Syifa boleh dong untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Syifa Putri. Saya mahasiswa S1 semester 3 dari Fisika UIN. Kemudian di sini saya domisili Jogja, tepatnya di Sleman. Oke. Oh berarti Kak Syifa ini kan domisili Jogja. Berarti ngekos atau gimana Kak Syifa? Iya, ngekos. Oh ngekos. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Kak Syifa, akhir-akhir ini kesibukannya Kak Syifa tuh ngapain aja sih? Saya aktif di organisasi di himpunan mahasiswa dan juga di unit kerohanian Islam dalam tingkat universitas. Juga selain itu saya juga masih berfokus pada akademik. Fokus pada akademiknya tuh gimana nih Kak Syifa maksudnya? Di semester 3 ini kan juga saya masih pelajar mahasiswa ya. Saya tentu saja saya juga selain fokus di organisasi, saya juga memfokuskan diri untuk bisa aktif di mengejar nilai-nilai saya di akademik seperti itu. Oke, berarti Kak Syifa ini selain aktif di organisasi, tadi ada termasuk ke dalam himpunan mahasiswa dan juga unit kerohanian Islam yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kak Syifa juga aktif dalam mengejar dan juga fokus ke dalam akademik Kak Syifa ya. Oke, berarti selain organisasi Kak Syifa juga sering ikut kepanitiaan dan terlibat ke event-event seperti itu nggak Kak Syifa? Ya, akhir ini sering sih. Apa aja Kak Syifa? Boleh dong bisa di-share gitu, apa aja event, kegiatan, atau kepanitiaan yang Kak Syifa sedang geluti dan Kak Syifa lakukan? Untuk kepanitiaan itu saya tidak jauh dari lingkup universitas. Kalau untuk lingkup universitas kemarin itu saya menjadi fasilitator dalam ospek di fakultas. Kemudian selanjutnya juga itu saya aktif di kepanitiaan dalam organisasi yang saya ikuti, yaitu himpunan mahasiswa dan juga unit kerohanian Islam, di mana dalam himpunan mahasiswa itu saya aktif menjadi panitia dalam pelaksanaan olimpiade fisika sesuai dengan jurusan saya. Kemudian untuk di kerohanian Islam itu juga itu kan juga sebagai organisasi ya, tentu saja membutuhkan ada ART. Nah, saya baru bergelut dalam bidang bagaimana saya mengkritisi dan meninjau ulang ART yang berada di kerohanian Islam tersebut. Oke, berarti selain tadi ikut organisasi himpunan mahasiswa jurusan fisika, terus ikut organisasi tentang unit kerohanian Islam, Kak Syifa ternyata juga sangat aktif ya dalam organisasi serta kepanitiaan. Dan menarik nih Kak, karena Kak Syifa udah sering berkecimpung di dalam dunia event, dunia organisasi, ataupun dunia kepanitiaan. Gimana sih menurut Kak Syifa terkait pandangan Kak Syifa tentang seorang pemimpin yang baik itu? Karakteristik apa yang harus ada kepada seorang pemimpin? Menurut Kak Syifa bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu saya udah banyak dapat insight dari orang-orang ya, dan tentu aja jawaban mereka itu beda-beda. Jadi jawaban ini menurutku itu subjektif. Tetapi ada jawaban yang menarik dan itu menjadi patokan saya ya. Jadi kemudian tuh ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, bagaimana seseorang itu bisa menyeimbangkan
atau terlalu terbawa perasaan itu. Kemudian yang kedua itu juga bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara bagaimana perasaan diri sendiri dan omongan orang lain. Jadi kadang-kadang kalau misal dalam organisasi kita terlalu mendengarkan orang lain, itu justru menjadi beban untuk diri sendiri gitu. Begitu pun sebaliknya. Malah justru kalau kita mendengarkan diri sendiri terlalu lebih, itu justru kayak itu tuh nggak sehat untuk organisasi. Dan yang ketiga, karena ini yang saya maksud itu dalam lingkup kita sebagai mahasiswa ya, dan itu juga saya jalani, maka seharusnya tujuan kita berkuliah itu kan juga untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi organisasi itu menurutku nggak bisa menyampingkan akademik, sehingga seharusnya kita tuh harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasinya. Oke, berarti menurut Kak Syifa nih terkait karakteristik yang baik yang harus ada di seorang pemimpin, apalagi di era sekarang ini sebagai kita notabene sebagai seorang mahasiswa, itu yang pertama ada mengenai keseimbangan antara pikiran dan juga perasaannya, kemudian bagaimana dia mendengarkan apa yang hatinya katakan dan juga apa yang orang lain katakan, dan yang terakhir yang nggak boleh kalah pentingnya itu tentang gimana caranya seseorang itu dia bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademiknya, gitu ya Kak Syifa. Terus nih Kak Syifa, mungkin gimana sih pandangan Kak Syifa menurut seorang pemimpin yang dia itu berjenis kelamin laki-laki? Kalau jenis kelamin laki-laki kan juga sudah marak ya, bahkan ada banyak dari dulu orang-orang yang dia tuh memiliki kemampuan dalam mengemban amanah sebagai seorang laki-laki. Nah, menurut saya cukup setuju dalam hal ini karena menurut saya sependek yang saya tahu itu laki-laki itu mengedepankan logikanya, sehingga dalam pelaksanaan organisasi, misal dia dalam ketua itu dia bisa kayak memikirkan dampak apa saja sih yang kedepannya, apa saja kalau misal ini tuh tidak dilakukan maka akan ada dampak apa. Jadi secara teknis itu bagus, cuma dia itu butuh seorang pendamping, mungkin dalam wakilnya ya, itu kebanyakan kalau saya lihat itu perempuan. So itu bisa sebagai ibaratnya kayak penyeimbang dia. Kalau misal ketuanya itu terlalu berpikir secara logis dan tidak membandingkan perasaan, itu kan juga buruk ya gitu. Jadi dia tetap perlu pendamping seperti itu. Oke, nah tadi kan udah gambaran nih Kak mengenai pemimpin yang dia itu berjenis kelamin laki-laki gitu. Sekarang gimana pandangan Kak Syifa mengenai pemimpin yang dia itu berjenis kelamin perempuan nih Kak? Ya itu menurutku aku juga cukup setuju ya tentang pemimpin yang berjenis kelamin perempuan, karena itu pun juga bisa menghilangkan stigma patriarki yang mungkin akhir ini sedang dimarakkan untuk menghilangkan itu. Tapi ada beberapa catatan, ini sependek pengetahuan saya juga, bahwa kan sudah saya singgung tadi bahwa perempuan itu juga dia lebih mengedepankan perasaannya. Tapi juga di sini saya juga agak sedikit concern ya tentang bagaimana dia, mungkin ini balik ke pribadi masing-masing, cuma kan banyak hal yang kayak mendorong dia untuk mengedepankan perasaannya. Dan maka dari itu mungkin kalau dari saya, kalau seorang pemimpin perempuan itu dia memerlukan dorongan agar istilahnya pegangan lah, agar dia tuh tetap berada pada kemampuan berpikir logisnya pun juga jalan, tapi juga tidak mengabaikan tentang perasaannya. Oke, berarti Kak Syifa sebenarnya sepakat juga ya mengenai pemimpin yang bahkan dia itu berjenis kelamin perempuan, tapi ada nih beberapa catatan yang udah Kak Syifa sebut tadi gitu. Nah, mungkin ini menarik juga ya Kak, yang bersinggungan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan ketika seorang perempuan itu dia menjadi pemimpin menurut Kak Syifa. Oke, mungkin aku udah singgung juga tadi. Yang pertama, kalau menurutku perempuan itu dia mengedepankan perusahaan karena ya memang itu adalah fitrahnya perempuan. Nah, justru karena di situ dia itu membutuhkan seseorang yang ibaratnya sebagai pegangan dia. Jadi kayak kadang tuh sebagai seorang perempuan juga dia kayak bingung nih mau bergeraknya ke arah mana, dan ya tentu aja dia tuh butuh pendamping gitu. Jadi ada juga kekurangan yang menurut aku adalah perempuan itu stamina-nya tidak sekuat laki-laki, sehingga kadang pun dalam berkegiatan pun juga dia harus melihat bagaimana dirinya, kondisinya saat itu seperti apa gitu, daripada laki-laki. Walaupun memang kadang laki-laki pun juga bukan, cuma kalau menurutku kalau laki-laki tuh dia lebih kayak dia tuh lebih memikirkan masa depan dan apa ya, dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi, cuma yang penting terobos aja gitu. Jadi yang itu hal yang menurutku sebagai catatan
catatan bahwa perempuan itu kadang juga labil dalam menentukan, tidak seperti laki-laki yang kadang laki-laki itu kayak langsung aja gitu loh. Oke. Nah, tapi nih Kak, ada nggak poin plus tentang kelebihan perempuan yang dia punya sebagai sosok pemimpin selain dia mengedepankan perasaannya yang kayaknya banget menurut Kak Syifa, ada nggak selain itu? Oke, justru dalam suatu kepemimpinan, suatu organisasi atau suatu kepanitiaan itu pun juga dia harus ada komponen staff, di mana staff itu juga harus bisa dirangkul oleh pemimpinnya. Dan menurutku dalam hal merangkul itu perempuan itu lebih bisa merangkul daripada laki-laki. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu poin plus. Oke. Nah, misalkan nih Kak Syifa, jika Kak Syifa dihadapkan dengan sebuah kondisi atau katakanlah situasi ya Kak Syifa, di mana posisinya saat itu ada dua calon kandidat utama sebagai seorang pemimpin. Yang satu dia berjenis kelamin perempuan dan yang satunya dia berjenis kelamin laki-laki, dengan kapasitas, dengan kemampuan dan juga potensi yang sama antara kedua orang ini. Nah, Kak Syifa di sini posisinya sebagai orang yang memilih mana yang menurut Kak Syifa akan Kak Syifa percayai sebagai seorang pemimpin dan kenapa? Jadi kalau sesuai yang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya lebih condong ke laki-laki yang bisa memimpin, karena ya seperti itu, laki-laki itu cenderung dia tuh melihat ke masa depan dan bagaimana jika yang itu tentu lebih baik daripada perempuan. Tapi pun juga karena adanya logika itu, dia tuh butuh seorang perempuan sebagai pendampingnya agar mereka itu bisa berkolaborasi. Oke, berarti di sini Kak Syifa ini lebih prefer untuk memilih si laki-laki tersebut dalam posisi pemimpin, tetapi tetap didampingi oleh perempuan tersebut untuk menjadi pendampingnya ketika memimpin nantinya, begitu ya Kak Syifa. Nah, oke Kak Syifa, mungkin ini nantinya akan jadi pertanyaan terakhir ya Kak Syifa. Kan tadi kita udah berbicara banyak nih mengenai pemimpin, kemudian pemimpin yang berjenis laki-laki, pemimpin perempuan, kemudian pandangan Kak Syifa mengenai keunggulan dan juga kekurangan dari seorang pemimpin yang perempuan gitu. Nah, terakhir Kak Syifa, di sini Kak Syifa yang notabene sebagai seorang perempuan juga, apakah nantinya ketika Kak Syifa itu berada dalam situasi Kak Syifa itu harus menjadi seorang pemimpin, Kak Syifa siap nggak sih untuk menghadapi hal itu? Oke, kalau dari saya sebenarnya saya lebih suka dipimpin ya, apalagi saya juga sudah melihat bahwa tentang sifatku yang seperti ini. Cuma kalau memang disuruh dan memang terpaksa untuk dipimpin, saya insya Allah siap, tapi dengan beberapa catatan saya tidak bisa berdiri sendiri di sini, yang mana berarti saya membutuhkan banyak aspirasi dari teman-teman. Oke, nah berarti tadi dari apa yang udah Kak Syifa sampaikan, sebenarnya nantinya ketika ke depan Kak Syifa diminta untuk menjadi seorang pemimpin, Kak Syifa pun bersedia gitu dan merasa siap ada di posisi itu. Hanya saja Kak Syifa merasa kayak butuh untuk dukungan dan juga partisipasi dari teman-teman yang ada di sekitar Kak Syifa untuk membantu menguatkan Kak Syifa di sini, gitu ya Kak Syifa. Oke, nah mungkin itu tadi ya Kak beberapa pertanyaan untuk wawancara hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, dari Kak Syifa ada nggak pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, udah cukup. Berarti udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya Kak Syifa? Ya sudah. Oke, mungkin karena sudah tidak ada hal lagi yang ingin ditanyakan di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Kak Syifa atas waktu yang sudah Kak Syifa luangkan, atas partisipasinya dan juga kesempatan dan juga kerjasamanya pada hari ini. Nah, di sini saya juga ingin memohon maaf apabila selama proses wawancara tadi ada beberapa salah kata ataupun perbuatan yang mungkin saya lakukan dan kurang berkenan dari Kak Syifa. Kemudian terakhir saya minta tolong kerjasamanya dengan Kak Syifa untuk tidak menyebarluaskan apa yang terjadi selama proses wawancara hari ini. Jadi minta tolong dikit di Kak Syifa aja ya Kak Syifa. Itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Syifa dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.